Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah, kelas 1B Tadris IPS. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan UTS sejarah dari Bapak Nurdiansyah. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, coba Anda jelaskan mengenai konsep dasar ilmu sejarah dan pentingnya kajian sejarah bagi studi IPS. Yang kedua, uraikanlah faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia serta sebutkan teori-teori kedatangan Islam di Indonesia. Yang ketiga, coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Yang keempat, jelaskan serta uraikan bagaimana kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia serta bagaimana Indonesia pada masa kolonialisme. Yang kelima, deskripsikan bagaimana kondisi sosial di Indonesia pada masa pergerakan nasional. Yang keenam, deskripsikan bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia mulai awal pergerakan rentang tahun 1908 sampai 1945 serta salah satu contoh bentuk perlawanannya. Jawaban yang pertama, konsep dasar ilmu sejarah ialah yang melakukan kajian sistematis tentang perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di masa lalu melalui bukti-bukti yang ada. Sejarah sebagai kontribusi dalam pendidikan IPS memberikan manfaat seperti dengan sejarah kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Berikutnya, pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi kita di kehidupan sekarang. Jawaban nomor 2. Faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia. Yang pertama, ajaran Islam yang tidak memberatkan. Yang kedua, penggunaan pendekatan budaya. Yang ketiga, disebarkan secara damai. Yang keempat, syarat masuk Islam yang mudah. Yang kelima, tidak ada sistem kasta teori kedatangan Islam ke Indonesia. Teori-teorinya yaitu teori India atau Gujarat, teori Arab atau Mekah, teori Persia atau Iran, dan teori Cina. Jawaban nomor 3. Ulama sebagai penasehat raja. Para ulama juga menjadi penerjemah Islam ke dalam sistem budaya Indonesia. Dalam tugas ini, ulama berkontribusi dalam memberi legitimasi pada budaya politik Melayu berorientasi kerajaan. Jawaban nomor 4. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia pada awalnya adalah karena ingin mencari sumber rempah-rempah hingga akhirnya bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia. Faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki tahun 1453. Kolonialisme mulai merebak di Indonesia sekitar abad ke-15, yaitu diawali dengan pendaratan bangsa Portugis di Malaka dan bangsa Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Pada tahun 1598 untuk mencari sumber rempah-rempah dan berdagang. Jawaban nomor 5. Kondisi sosial bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional. Pengertian pergerakan nasional secara menyeluruh yaitu suatu perjuangan yang dilakukan dengan organisasi secara modern ke arah perbaikan taraf hidup bangsa Indonesia disebabkan karena rasa tidak puas terhadap keadaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, budaya. Pada saat itu, pergerakan di Indonesia berawal dari abad ke-20, berkisaran tahun 1900 sampai 1942. Awal abad ke-20 dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai periode kebangkitan nasional. Jawaban nomor 6. Kebangkitan nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, yaitu kini Indonesia. Ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting yaitu berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik.
Pada awal abad ke-20, Belanda menetapkan batas-batas teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Pada paruh pertama abad ke-20, muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru melalui kebijakan politik etis. Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia ini sering disebut sebagai kebangkitan nasional Indonesia. Peristiwa ini dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.